Padeko. Oh indah ni keke umange wisako mange akiwenang to mother's Padeko. Siapa kota remakiwe. Oh inani keke umange wisako mange akiwenang to mother's Padeko. Siapa kota remakiwe jaimo siapa kota Selamat siang dan salam jumpa, salam baku dapat tabea. Siang baik for torang semua yang kami hormati Kepala LPP RRI Manado, Pak Nandang Supriyadi STMM, yang kami hormati ketua-ketua tim yang hadir, yang kami hormati, kami sapa semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Narasumber juga yang sebentar kami akan perkenalkan. Dan kita semua yang boleh hadir di Taman RRI Radio Republik Indonesia Manado. Hari ini Rabu 18 Juni 2025, kami hadir dengan acara pagelaran budaya. Tadi sudah diawali dengan lagu Minahasa dengan iringan musik kolintang, judulnya O Ina Nikeke. Ini bahasa Tonsea, salah satu subsuku di Minahasa, yang menceritakan tentang... Nanti kita cari tahu sebentar apa makna dari O Ina Nikeke ini. Yang pasti sudah diawali dengan lagu etnik Minahasa, sangat apik dibawakan oleh tim Prima Vista Kolintang. Dan kami siang hari ini di pagelaran budaya kali ini, saya Joy Suwantani akan memandu acara ini. Dan tim Kolintang masih ada di depan ya. Kami mengundang dua narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kita. Kami mengundang yang pertama, Ibu Patricia Mawicere SS MAP. Beliau adalah Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi
Sulawesi Utara. Kami undang untuk hadir di depan mengambil tempat. Selamat siang Ibu. Silakan. Dan untuk narasumber yang kedua kami mengundang Bapak Dr. Ivan Kaunang SS MHum. Beliau adalah budayawan Provinsi Sulawesi Utara dan selamat siang Pak. Dan beliau adalah Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi Manado. Kita beri aplaus yang meriah. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk kita semua di kesempatan siang hari ini. Baik, dan Bapak Ibu, kita semua yang hadir, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda mendengarkan siaran ini live di Pro 4 RRI Manado 88,6 FM, dan kami menyapa juga Anda yang mendengarkan atau menonton siaran ini lewat live YouTube dan juga lewat RRI Digital. Sebelum kita lanjut, kembali kita akan menikmati penampilan apik dari Fantastic Prima Vista Kolintang. Disilahkan. Sayang si patokan matego gorokan sayang si patokan matego gorokan sayang saku mengembuan tanah jauh mengemo milih leklako sayang saku mengembuan tanah jauh mengemo sayang si patokan matego gorokan sayang si patokan matego gorokan sayang saku mengembuan tanah jauh mengembu milih leklako sayang saku mengembuan tanah jauh leklako sayang saku mengembuan tanah jauh mengembu milih leklako sayang mengembu milih leklako sayang mengembu milih leklako sayang. Ria untuk Fantastic Prima Vista Kolintang yang sudah kembali membawakan tadi lagunya yang kedua, Sayang-sayang si patokaan. Ibu Patricia dan Pak Ivan bisa pegang mic dulu sekarang. Kita akan berbincang-bincang tentang budaya pastinya ya, sesuai dengan kapasitas Anda berdua. Kami undang kali ini sebagai pemerhati budaya yang tentunya banyak memahami tentang masalah budaya utamanya di Provinsi Sulawesi Utara. Ya walaupun untuk edisi kali ini sepertinya kita lebih disuguhkan dengan budaya Minahasa ya. Salah satu suku di Sulawesi Utara, tapi mudah-mudahan cukup bisa mewakili keseluruhan budaya di Provinsi Sulawesi Utara. Di awal ini saya ingin bertanya pertanyaannya sama, tapi mungkin ke Pak Ivan dulu. Karena Pak Ivan sebagai budayawan yang banyak kali tampil begitu Pak ya. Kalau bicara tentang budaya,
Pak Ivan Kaunang ini adalah salah satu pemerhati yang sering diundang untuk tampil karena memang kapasitas beliau kalau berbicara tentang budaya tidak diragukan lagi. Ini Pak Ivan dan Ibu Patricia, sebentar ya saya tanyakan, identitas budaya, identitas bangsa jika dikaitkan dengan budaya, menurut Pak Ivan itu sepenting apa, Pak? Iya, baik, terima kasih para pendengar dan pecinta RRI di rumah. Selamat bakudapa tabea semua. Semoga dalam keadaan sehat. Kalau kita bicara tentang seni budaya dalam memperkuat identitas bangsa atau identitas nasional, tentu kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan identitas Bangsa. Identitas bangsa atau sama juga identik dengan identitas nasional. Identitas bangsa atau identitas nasional terbentuk dari identitas lokal. Tanpa lokalitas, daerah-daerah di Indonesia tidak ada yang disebut nasional atau bangsa Indonesia, ya. Tapi kesuku bangsaan atau hanya pulau tertentu, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara identitas tidak tunggal ya, dia jamak, keberagaman. Kalau bicara identitas sangat terkait dengan judul kita hari ini. Judul kita hari ini adalah identitas nasional, seni budaya dalam memperkuat identitas nasional. Cek mic. Nah, kalau kita bicara identitas itu tidak tunggal tapi dia keberagaman atau jamak. Setiap suku bangsa punya identitas atau identitas itu identifikasi. Mengidentifikasi atau ciri khas sesuatu yang membedakan dari satu suku bangsa ke bangsa yang lain. Atau dari bangsa ke bangsa yang lain, negara ke negara yang lain. Kekhasan itu atau ciri khas itu tergantung atau sangat terkait dengan seni budaya. Ya, sangat tergantung dengan tradisi-tradisi kita, budaya-budaya yang ada di daerah. Itu yang membedakan daerah satu atau suku bangsa yang satu atau bangsa satu dengan bangsa yang lain, yaitu kekhasan, identitas. Nah, seni budaya sangat berperan untuk menunjukkan pada identitas diri itu. Seperti kita, kalau kita bicara identitas nasional, secara umum orang akan mengatakan kalau melihat batik, ini Indonesia. Melihat kolintang, Indonesia, tapi lebih spesifik lagi ke Sulawesi Utara, Minahasa. Kalau bilang atau menyebut tari kecak, itu Bali, tapi itu Indonesia. Jadi itu identitas ya, seperti kita Sulawesi Utara atau Minahasa, ada kolintang, ada tari maengket, ada katrili, ada tradisi-tradisi upacara-upacara yang berkaitan dengan daur hidup kehidupan manusia. Mulai dari lahir, berkembang sampai mati, meninggal ya. Ada tradisi-tradisi itu yang kita sebut sebagai identitas yang memperkuat seni budaya yang memperkuat identitas nasional. Seni adalah bagian dari bahasa budaya. Dengan memperagakan seni seperti tadi, itu ketika masyarakat melihat lewat media ataupun mendengar, mereka sudah tahu, ini dari daerah Sulawesi Utara, ini daerah Minahasa. Demikian. Baik, itu dari angle seorang budayawan, Pak Ivan ya. Nanti kami juga akan menanyakan kalau misalkan di sisi dari seorang akademisi yang banyak menuntun, banyak menggerakkan anak-anak muda agar bisa mencintai budaya, agar identitas itu bisa tetap terjaga, tapi nanti saya akan tanyakan kita ke Ibu Patricia dulu. Nah, kalau Ibu Patricia sebagai Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, berarti dari segi pemerintah Ibu Patricia ya. Kalau Ibu melihat identitas bangsa jika dikaitkan dengan budaya, pastinya berbeda dengan sudut pandang seorang budayawan begitu Bu ya. Kalau menurut Ibu seperti apa? Baik,
Kalau bagi saya ya, menurut saya, bicara budaya itu menunjukkan siapa kita. Makanya kan ada istilah-istilah bilang ini, kenapa budaya itu kok kayak seperti itu gitu. Nah, kita perlu tahu juga dulu bahwa apa sih itu kebudayaan. Nah, banyak orang nak paham apa itu kebudayaan. Kebudayaan itu kata dasarnya budaya. Kalau dalam bahasa Sanskerta itu artinya atau diartikan budhaya. Kalau di Indonesia kan itu artinya pola pikir, perilaku, karakter. Nah, makanya itu saya bilang tadi, awal tadi, bahwa budaya kita itu menunjukkan siapa kita. Nah, itu bicara tentang perilaku identitas diri dari kitanya. Seperti tadi Pak Ivan sampaikan bahwa itu dalam bentuk jamak, nah hanya tunggal. Tetapi jamak. Bayangkan saja kalau dari setiap kita ini, apalagi Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Kita negara ini memiliki kepulauan, banyak pulau, banyak kepulauan. Dan juga Indonesia ini kaya, ciri khasnya dengan seni budayanya. Sulawesi Utara aja itu kearifan lokalnya itu sangat banyak. Sangat-sangat banyak kearifan lokal. Tapi bagaimana untuk kita menunjukkan siapa kita ini, seperti tadi Pak Ivan bilang, melalui seni budaya yang ada, itu akan menunjukkan, oh ini orang Sulawesi Utara. Oh ini orang yang benar-benar dari Jawa. Kalau Jawa budayanya, nggih, biar udah diapain, tetap nggih, langsung ketahuan, wong Jawa tuh. Nah kalau orang Minahasa, juga kita udah tahu dengan sifat gotong royongnya ini akan menunjukkan bahwa oh identitas dirinya ini orang Sulawesi Utara. Nah bagaimana kita mempertahankan identitas diri ini supaya tidak mempengaruhi, ya tidak mempengaruhi perilaku, budaya, pola pikir dari masyarakatnya yang ada. Tentu kita harus membangun satu ketahanan agar supaya kita tetap terpelihara, terjaga setiap budaya, kekayaan kita, agar supaya identitas kita ini tidak tercemar. Nanti semua samar-samar, orang Manado ini atau orang mana. Nah seperti itu, perlu adanya ketahanan, itu paling penting. Baik, mungkin nanti kita akan bicara lebih lanjut ya, agar budaya itu tidak mempengaruhi. Kalau dari pemerintah apa kira-kira yang biasanya dilakukan begitu ya untuk mempertahankan identitas budaya ini. Tapi nanti kita lanjut lagi sebentar. Saya pikir sudah mau jawab. Karena kita bertiga begitu Bu ya, kita ke Pak Ivan kembali ya. Oke, baik. Oke, kalau Pak Ivan, budaya itu kan bukan hanya tari-tarian Pak ya. Pastinya kita tahu budaya itu bukan hanya tari-tarian, bukan hanya lagu-lagu yang seperti tadi, bukan hanya baju adat, tapi budaya itu lebih luas lagi kalau misalkan seperti sekarang kan dari zaman ke zaman semakin banyak perubahan, budaya juga bersifat adaptif begitu Pak Ivan ya? Ya. Jadi agak berubah, Dinamis. dinamis, agak berubah tapi bagaimana kita tidak meninggalkan budaya itu sendiri. Nah, kalau tadi Ibu Patricia bilang, bagaimana agar tidak mempengaruhi, saya ingin bertanya ke Pak Ivan, bagaimana agar tidak dipengaruhi? Zaman sekarang itu Pak Ivan digempur dengan berbagai macam kemajuan teknologi, kita menjadi takut budaya itu akan dipengaruhi. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Ivan? Ya, baik. Saya mulai dari definisi dulu ya, supaya tidak berkembang jauh. Dari konsep itu bisa membingkai pembicaraan kita. Kalau dalam keilmuan yang saya pelajari, kalau kita bicara kebudayaan itu sangat luas. Kebudayaan berbeda dengan budaya yang saya pelajari ya. Kebudayaan kita bisa terjemahkan dalam kata Inggris culture, di akhir culture. Tapi budaya yang saya pelajari adalah cultural. Jadi kalau kebudayaan secara umum ya, itu yang dipelajari oleh antropologi. Kebetulan saya S3 saya cultural studies. Cultural, kajian budaya artinya. Cultural lebih kepada sikap dan perilaku. Ya, sikap dan perilaku. Nah, kebudayaan ada 3 dimensi. Itu buku SD, SMP, SMA kita sudah tahu. Dimensi yang pertama ide dan gagasan. Baru ide dan gagasan saja
baru berpikir itu sudah budaya atau kebudayaan lah ya. Hasil dari ide dan gagasan itu kita melahirkan apa yang kita sebut dengan tangible dan intangible. Budaya bergerak dan tidak bergerak, budaya benda dan bukan benda. Yang bukan benda, tari-tarian, seni-seni budaya, musik dan lain sebagainya. Yang benda, arsitektur tradisional, kuliner dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, dimensi yang ketiga adalah sikap dan perilaku. Nah, kalau kita ingin mempertahankan kebudayaan daerah kita, ketahanan budaya, maka pelestarian, pengembangan, dan ketahanan budaya atau perlindungan budaya tidak hanya dikerjakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Ibu misalnya di Dinas Kebudayaan Provinsi. Ya, itu semua stakeholder, semua penentu kebijakan di daerah, perguruan tinggi, tokoh-tokoh agama, berbagai denominasi agama, semua masyarakat harus terlibat langsung. Karena ini punya kita, identitas kita, jati diri kita. Jadi tanggung jawab bersama. Hanya persoalan saudara-saudara, kita jarang duduk bersama untuk membuat sebuah blueprint tentang perkembangan, pelestarian, perlindungan kebudayaan di daerah. Yang terjadi sporadis, misalnya sekarang saja ini saya sebagai ya katakanlah mengamati Dinas Pariwisata misalnya mengembangkan kebudayaan sendiri karena di Disparbud ada bidang kebudayaan juga. Dia mengembangkan sendiri, ya stop sampai di situ. Mungkin juga Dinas Kebudayaan mengembangkannya sendiri, stopnya di situ. Tapi bagaimana kita menyusun sebuah program yang bisa dilaksanakan terus-menerus secara sustainable walaupun terjadi pergantian pimpinan. Ya kan? Supaya apa? Pelestarian, pengembangan, dan perlindungan atau pemanfaatan kebudayaan kita, seni-seni budaya kita, terus-menerus yang nantinya ketika generasi baru lahir, dia sudah punya pola pikir yang sama dengan kita. Karena itu yang kita cekoki, ini kata cekoki ya. Karena itu yang kita berikan atau yang mereka lihat dan rasakan. Gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita tidak terpengaruh, kita harus bekerja sama semua lini untuk kemudian ada aspek ketahanan budaya, seni tradisi. Kalau kita lihat di SD, SMP, SMA yang dikerjakan oleh pendidikan, dinas pendidikan, tidak semua sekolah memiliki ekstrakurikuler, ya, ataupun ada mata pelajaran yang berkaitan dengan seni budaya yang terus-menerus. Harusnya pemerintah punya kebijakan tertentu, misalnya kalau cuma mau untuk keseragaman ya, kecamatan ini mengembangkan apa, kecamatan ini mengembangkan apa. Kalau mau keseragaman ya, nanti juga diganti-ganti. Supaya kalau ada festival, hari ulang tahun, kota, kabupaten, provinsi, gampang sekali kita panggil untuk waktu kini SD dulu, nanti besok SMP dan lain sebagainya. Kebudayaan kita berkembang maju, ya. Dan jangan lupa tidak sekedar seperti kolintang yang ada di belakang kita ini atau yang sudah ditampilkan tadi. Tidak sekedar benda mati. Itu di situ ada keharmonisan, kerjasama, ya. Itu juga nilai-nilai yang perlu kita ambil bahwa untuk kita maju kita harus harmonis. Kita harus kerjasama. Walaupun berbeda-beda, kita harus satu. Itu nilai-nilai yang ada dalam seni. Itu salah satu contoh kolintang misalnya, ya, atau lainnya. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut lagi, pendengar, pemirsa, dan kita semua yang hadir di Taman RRI di kesempatan siang hari ini. Namun sebelumnya kita akan kembali menikmati suguhan ataupun penampilan dari tim Fantastik Prima Vista Kolintang. Ini kan santai toh, jadi boleh minum.
Terima kasih tim dari Fantastic Prima Vista Kolintang. Itu tadi lagunya, saya tidak begitu hafal atau ingat dengan judulnya, tapi bicara tentang Endol Limang Koilako. Yang artinya kalau orang Minahasa itu, Pak Ivana di Bu Patricia, nih tahu, artinya hari yang telah berlalu. Ya mungkin dari dari lagu tadi mengingatkan kita bahwa sekuat apapun kita, waktu demi waktu akan terus berjalan, hari akan berlalu, dan sebaiknya walaupun kita semakin lama semakin tua ya, itu tidak bisa dipungkiri, tapi setidaknya dari waktu yang terus berlalu,
kita bisa selalu mengambil pelajaran, evaluasi, baik diri kita sendiri maupun apapun yang telah kita kerjakan begitu, Pak Ivan dan Ibu Patricia. Sekali lagi tim dari Prima Vista Kolintang nanti siap-siap lagi dengan lagu yang lain ya, karena pastinya sangat memukau penampilannya di kesempatan siang hari ini. Oke, kita ke Ibu Patricia sebagai pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang sehari-harinya mendalami ataupun bergelut di bidang kesenian dan kebudayaan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Langkah-langkah konkret dan kiat dari pemerintah untuk tetap mempertahankan budaya seperti apa, Ibu? Baik, Ibu Joyce Iya. dan para pemirsa yang ada, tadi kan sudah dijelaskan banyak oleh Pak Ivan, dan saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Ivan, bahwa berbicara bagaimana ketahanan budaya itu bukan hanya tanggung jawab seseorang atau tanggung jawab pemerintah saja. Betul. Kita perlu tahu bahwa pemerintah ini hanya sebagai fasilitator dalam hal ini kondisinya. Dan yang bertanggung jawab penuh itu adalah masyarakat. Dan ujung tombak daripada pemajuan kebudayaan ini ada pada seniman dan budayawan juga ya. Nah, jadi kita akan bersama-sama bekerja bersama-sama untuk menjaga dan melestarikan akan budaya ini. Kita perlu tahu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, di situ ada 4 langkah strategis. Bagaimana agar supaya kita memiliki ketahanan kebudayaan yang ada agar budaya kita ini juga bisa maju dan identitas daripada bangsa kita atau daerah ini tetap terpelihara. Yaitu pertama tentang perlindungan. Tentang perlindungan baru kemudian ada pemanfaatan. Baru kemudian ada pengembangan. Baru kemudian ada pembinaan. Nah, perlindungan ini bagaimana kita mau menjaga, bagaimana kita mau melestarikan akan objek-objek kebudayaan yang ada. Termasuk di dalamnya adalah seni. Karena sudah bicara kebudayaan itu sangat luas seperti Pak Ivan katakan, dan memang benar seperti itu, sangat luas. Nah, oleh karena itu masyarakat perlu tahu bahwa pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa sampai membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini tentang pemajuan kebudayaan. Di dalamnya situ sudah mengatur semuanya. Baru kemudian daerah Provinsi Sulawesi Utara juga sudah buat yang namanya dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah. Di dalam dokumen pokok kebudayaan daerah ini, pokok pikiran kebudayaan daerah di sini, di situ menceritakan atau mencatat semua objek-objek kebudayaan yang ada, permasalahan-permasalahan, solusi-solusi yang ada di dalam dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah. Artinya PPKD ini, dokumen PPKD ini adalah jiwa daripada kebudayaan ini. Dari 15 kabupaten kota yang ada, semuanya itu sudah tercantum di situ. Mau sanggar, mau objek-objek cagar budaya atau apapun, semua sudah terangkum di situ. Baru kemudian pada tahun akhir kemarin, kita sudah ada yang namanya peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan. Ya, saya belum bisa bilang nomornya karena masih sementara di dalam proses penomoran karena ada peralihan pergantian kepemimpinan yang ada di Sulawesi Utara. Jadi pemerintah itu sudah berusaha sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu untuk dalam implementasinya Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku pemerintah atau gubernur selaku wakil ya atau pemerintah wakil dari pemerintah pusat untuk daerah dalam pemajuan kebudayaan ini, kami sudah ada program-program yang baik untuk supaya masyarakat ini juga boleh terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena di dalam 4 langkah strategis ini ada yang namanya pemanfaatan. Pemanfaatan ini contoh seperti musik kolintang yang ada. Para pelaku-pelaku seni atau mereka yang membuat kolintang-kolintang ini, itu dengan sendirinya kita sementara menggerakkan perekonomian masyarakat yang ada. Sehingga pada saat ini kan Pak Gubernur kita, puji Tuhan ya, Alhamdulillah Pak Gubernur kita ini sangat mencintai dengan kebudayaan. 100 unit kepada kecamatan-kecamatan yang ada. Nah, itu sudah mulai berlaku
tahun ini di anggaran perubahan sudah dicantolkan di situ. Nah, itu menunjukkan bagaimana cintanya pemerintah ini yang benar-benar mau mengimplementasikan akan kebudayaan atau akan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Di dalamnya itu salah satunya juga yaitu pemanfaatan. Bagaimana memanfaatkan masyarakat, keterampilan mereka, tapi itu juga berdampak di dalam menggerakkan perekonomian mereka. Bayangkan, seniman-seniman ini kan hanya dari hasil-hasil karya mereka. Mereka hidup. Ada juga yang bekerja, ya syukur-syukur seperti Pak Ivan, ya, sejarawan, ini sejarawan yang paling ahli di Sulawesi Utara, ini aset daerah. Nah, makanya penting ke depan juga pemerintah akan membuat satu program, karena begini, Ibu Joyce, sebenarnya kekayaan yang terbesar itu ada dalam kuburan. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena banyak ide-ide kekayaan-kekayaan yang ada di dalam pikiran ataupun buku-buku yang luar biasa, tetapi dari para ahli yang ada, tetapi itu tidak dimanfaatkan ketika mereka meninggal, ada di kuburan, jadi ikut bareng mereka. Generasi tidak tahu. Karena kita tidak memfollow up atau kita tidak melindungi hasil-hasil karya mereka. Ke depan itu pemerintah akan laksanakan seperti demikian dan itu sudah diusulkan. Nah, semoga segera untuk menindaklanjuti hal tersebut agar supaya kekayaan itu tidak hanya jadi kalau domilang dang itu kekayaan yang ada di dalam Fosil. Tanah kayak begitu ya, baru mau digali kemudian cari-cari lagi. Jadi artefak ya. kayak begitu. Itu jadi penting banget untuk hal itu ya. Terima kasih karena kita di RRI sini sekaligus kita menyampaikan, saya juga orang pemerintah tapi saya juga ingin menyampaikan hal ini supaya bisa ditindaklanjuti selanjutnya. Iya. Tadi Ibu sempat menyentil tentang pemerintah yang terus berupaya untuk memperhatikan budayawan dan seniman. Ini kalau penampilan dari Prima Vista Kolintang, mereka masuk dalam kelompok seniman begitu Ibu ya? Seni. Iya, secara konkret fasilitas seperti apa yang disediakan oleh pemerintah untuk mereka misalnya? Karena mereka ini kan sanggar. Nah, kalau di kami di bidang kesenian ya, di Dinas Kebudayaan, itu kami punya yang namanya hibah. Ada hibah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa Pak Gubernur akan menghibahkan di kecamatan-kecamatan dalam bentuk-bentuk kolintang. Nah, kalau sanggar-sanggar seperti ini bukan dalam arti kita bayar mereka. Nah, kalau mereka tampil terkait dengan kegiatan-kegiatan seni yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, itu ada dalam nama jasa kesenian. Mereka akan dibayarkan hal tersebut. Karena mereka sudah tampil, mereka sudah berkreasi, hasil karya mereka kita hargai. Tapi masih dalam kelompok seperti itu. Pasti ke depan saya yakin dan optimis pasti maju karena kita punya pemimpin Pak Gubernur ya luar biasa yang sangat-sangat mencintai kebudayaan. Iya. Dulu juga seperti itu, tapi ini berkelanjutan dan jauh lebih lagi. Berarti ada progres. Kalau ada progres berarti ada kehidupan. Kalau enggak progres berarti mati dong. Iya, stagnan. Ya, iya. Apalagi ini baru tahun pertama Bu Patricia ya. Pemerintahan beliau ini baru tahun yang pertama ya. Tentunya kita harapkan setidaknya untuk 5 tahun ini progresnya itu bisa sangat kelihatan. Oh, pasti. Apakah itu berarti dari pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan merekrut mereka sebagai pembuat kolintang atau seperti apa kiat-kiatnya? Bukan akan lagi. Sudah, ini saksi mereka. Mereka hampir selalu tampil. Baik. Bukan akan, sudah. Dobrakan-dobrakan atau gebrakan-gebrakan dari Pak Gubernur itu hebat dan luar biasa. Baru 100 hari kerja, ini mereka itu sudah sangat menikmati ya hasil dari gebrakan tersebut. Bahkan kita sudah sekarang ini sudah mempersiapkan 100 unit musik kolintang. Berarti ada beberapa yang dimanfaatkan hasil-hasil karya mereka sehingga ketika dibayar kan perekonomian mereka makin digerakkan, makin berkembang. Tidak langsung membalikkan telapak tangan karena perubahan itu tidak bisa seperti simsalabim langsung, perlu progres. Iya. Karena bicara juga kan anggaran. Tapi syukur karena Bapak Presiden juga kita kan selalu berbicara atau selalu mengingatkan untuk supaya memajukan pariwisata yang ada. Nah, pariwisata
tanpa kebudayaan ndak bakalan, karena ndak akan bakalan maju, karena wisatawan dari luar itu mereka sangat menginginkan dan melihat tentang kekayaan atau kearifan lokal ya ada, seni budaya yang ada di sini. Kalau cuma pantai, di Amerika ada pantai. Mau di Bali ada, tapi mereka ingin yang keunikan yang ada di sini. Dan kita ini sangat kaya ya, Pak Ivan, sangat kaya kearifan lokal kita. Nah, tapi satu-satu. Betul. Baik, kita ke Pak Ivan. Ini kan Pak Ivan akhir tahun 2024 kemarin, Kolintang sudah diakui oleh UNESCO akhirnya. Bagaimana pandangan dari Pak Ivan sendiri sebagai pemerhati budaya sekaligus akademisi yang banyak bersama dengan generasi muda, bagaimana untuk menggali minat dan potensi mereka agar setidaknya bisa seperti Prima Vista Kolintang ini. Mereka anak-anak muda tapi sangat menguasai Kolintang ini, apalagi Kolintang menjadi kebanggaan kita bersama, sudah diakui oleh UNESCO. Bagaimana agar generasi muda seperti mereka bisa tetap mencintai, mau mempelajari budaya, karena kalau seperti saya terus terang tidak bisa main Kolintang. Sangat disayangkan Pak ya. Oke, silakan Pak Ivan. Ya, baik. Tadi di awal pembicaraan kita bahwa tanggung jawab seni budaya, tanggung jawab kebudayaan itu bukan hanya pemerintah. Ya, kalau di pemerintah yang secara langsung itu kan ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Pariwisata, ada Disparbud juga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Lalu ada selain sanggar-sanggar ada banyak komunitas-komunitas yang peduli dan menggerakkan seni budaya atau kebudayaan di daerah. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya pada satu pihak. Nah, supaya dia berkelanjutan, sustainable, maka perlu ada muatan-muatan lokal yang diajarkan kepada generasi muda sedini mungkin. Sekarang sudah mulai dibuktikan ya, tadi sudah dikatakan oleh Pak Gubernur, di Gubernur kita yang sekarang ISK, bagaimana mempersiapkan Kolintang. Itu juga bagian dari melestarikan, mengembangkan dan melindungi seni budaya kita ya. Nah, tidak mudah memang pemerintah untuk mengelola kalau ada 100 sanggar, anggaran yang tersedia sedikit dan lain sebagainya. Jadi dia diberikan ke berbagai pihak ya. Termasuk saya di Fakultas Ilmu Budaya, selama 3 tahun ini saya sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan, saya punya grup Kolintang. Jadi dan ya memang perekrutan itu karena mahasiswa datang dan pergi selalu direkrut. Jadi di fakultas saya kembangkan ada 3 ya, yang dianggarkan lah begitu. Selain yang lain yang insidentil, yaitu kawasaran, tari perang, tarian tradisional kawasaran, Kolintang dan Maengket. Ya, karena itu juga dilombakan secara nasional dalam Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Jadi semua pihak harus terlibat, termasuk tadi saya sebut denominasi gereja. Kalau kita lihat ya dari aspek tertentu, mohon maaf bukan meminggirkan yang lain, tapi kalau kita lihat gereja Katolik itu sangat antusias dengan Kolintang, ya. Gemim sesekali, ya, mungkin juga gereja-gereja yang lain dalam festival-festival yang berkaitan dengan festival seni remaja atau pemuda. Nah, itu harusnya terus-menerus, jangan tahun ini ada, tahun berikut tidak ada, maka sanggar-sanggar atau komunitas-komunitas yang terhimpun dalam berbagai seni, ya mereka juga kan bisa saja ya sudah terhenti, tidak mengembangkan lagi. Nah, support pemerintah selalu ada, tapi uang pembinaan itu tentu tidak banyak. Tapi sekali lagi, seniman budayawan itu orang-orang idealisme. Tanpa uang pun mereka berkarya. Ya. Tapi bagaimana kemudian direspon oleh pemerintah untuk kemudian memajukan seni budaya atau kebudayaan secara umum di daerah ini. Demikian. Baik, mungkin bisa langsung dirangkai dengan harapan Pak Ivan ya, dari segi pemerhati budaya, dari segi akademisi juga. Apa harapan Pak Ivan agar apa yang menjadi ke Pak Ivan dulu? Oh, iya. Yang menjadi closing statement ini. Iya, yang menjadi harapannya agar budaya ini bisa terus dipertahankan, bisa terus ditingkatkan agar identitas bangsa bisa tetap terjaga. Ya, walaupun sudah terjawab secara tidak langsung, tapi kalau untuk
closing statement ya. Bukan kata-kata terakhir. Kalau kita pakai kata-kata terakhir agak negatif, tapi closing statement walaupun itu artinya Semacam conclusion beda, ya. begitu, Ya. Pak Ivan. Iya. Sebuah negara, ini selalu saya sampaikan, jadi berulang-ulang. Sebuah negara yang maju secara politik, kita bisa menghasilkan diplomat-diplomat ulung. Sebuah negara yang maju secara ekonomi, pembangunan kita luar biasa. Tapi sebuah negara dan bangsa yang tidak memperhatikan seni budaya, satu saat bangsa itu akan hilang dari peradaban. Gitu? Jadi harapannya? Harapannya, mari sama-sama kita membangun daerah ini dengan kebudayaan. Kebudayaan sebagai panglima. Kalau di daerah kita kan kadang-kadang yang utama politik sebagai panglima. Padahal di situ ada budaya politik. Harusnya budaya politik. Ya, mari kita sama-sama bangun kebudayaan kita daerah kita, kebudayaan di daerah kita supaya peradaban kita di Sulawesi Utara bisa menyaingi peradaban-peradaban negara lain atau bangsa lain di dunia ini. Terima kasih. Baik, ke Ibu Patricia, harapannya seperti apa Ibu? Harapan saya statementnya pendek saja supaya pemirsa boleh masuk ya. Nah, beda akademisi dengan hanya kepala bidang kayak begitu. Saya mau ingatkan begini. Ingin lihat bangsa ini maju, ingin lihat daerah ini maju, cintai budaya. Karena budaya itu sangat luas di dalam. Dan ingat bahwa kebudayaan itu adalah dasar, fondasi, substansi dari daerah ini atau dari bangsa ini. Itu aja. Tanpa budaya, percaya seperti Pak Ivan bilang, hilang daerah kita, hilang generasi kita. Makanya banyak orang generasi muda kita pengen kerja di luar negeri, termasuk saya. Seperti itu dulunya. Tapi setelah sekarang ini saya lihat kebudayaan mulai maju, saya akan bertahan agar supaya budaya ini terus maju. Ayo generasi sahabat budaya, bersama-sama kita majukan budaya. Baik, pendengar dan pemirsa kita semua yang hadir di Taman RRI kesempatan siang hari ini, satu kalimat ingin saya rangkum untuk kita semua bahwa dengan mencintai budaya maka identitas bangsa itu akan tetap terjaga. Dan budaya-budaya kita itu ada begitu banyak. Satu suku saja, ada begitu banyak budaya dan kearifan lokal, bagaimana kalau budaya senusantara. Dan tentunya RRI juga menjawab tantangan ini. RRI ada siaran khusus yang membahas tentang budaya. Jadi memang betul apa yang terungkap di siang hari ini bukan hanya tugas satu pihak saja, tapi semua komponen bangsa harus bersama-sama untuk melestarikan budaya. Terima kasih Pak, mohon maaf, Ibu Patricia Mawicere SSMAP, Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, boleh meluangkan waktu di tengah kesibukan yang ada untuk hadir berdialog bersama RRI siang hari ini. Terima kasih Ibu. Kepada Bapak Dr. Ivan Kaunang SSM Hum, pemerhati budaya, sejarawan, akademisi juga, beliau adalah Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi. Terima kasih boleh bersama dengan RRI siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan untuk membahas tentang budaya-budaya agar kita semakin mencintai lagi budaya yang ada. Dan pendengar pemirsa kita semua yang hadir di siang hari ini, kita akan tutup untuk pagelaran budaya di kesempatan hari ini Rabu 18 Juni 2025 bersama penampilan fantastik Prima Vista Kolintang. Dan seiring dengan penampilan mereka, saya Joyce Wantania beserta segenap kru yang bertugas dan mengatasnamakan pimpinan LPP RRI Manado, Bapak Nandang Supriyadi STMM, dan Katim yang ada juga, kami undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat siang dan sampai jumpa, salam budaya.